Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi dalam pembelajaran kimia. Di pada materi IPA ini khususnya untuk belajar kimia pada kurikulum Merdeka ya, khusus untuk para peserta didik di fase E atau kelas 10 ya. Kita akan belajar tentang pemanasan global atau global warming ya. Nah, berikutnya ya. Ini untuk peningkatan suhu bumi ya, peningkatan suhu bumi yang kita tahu bahwa memang kan global warming ya, global warming atau pemanasan global itu kan ditandai dengan meningkatnya suhu. Nah, ini ada dari grafik yang ada warna merah dan hitam. Ini yang hitam itu adalah yang diprediksikan ya akan meningkat sekian. Ternyata realitanya ini yang berwarna merah ya. Nah, seperti ini pada tahun 2021 memang meningkat suhunya ya. Jadi ini kenaikan suhu dari tahun ke tahun terus meningkat ya. Itu berarti memang ciri dari adanya pemanasan global atau global warming dengan peningkatan suhu bumi. Ini juga masih ya yang kita ketahui di negara Indonesia ya. Kalau kita lihat dari 2013 ya sampai kemudian juga 2015 mengalami peningkatan kenaikan suhu, di 2016 juga meningkat ya, kemudian di 2017 menurun ya, sampai akhirnya juga pada tahun 2022 ini juga menurun. Alhamdulillah, mudah-mudahan juga nanti di tahun 2023 semakin menurun dan seterusnya ya. Ini berarti juga usaha-usaha dari pemerintah ya, usaha-usaha kita semua bersama ya, peserta didik juga itu bagaimana caranya nanti dalam menurunkan suhu bumi tersebut kaitan dengan global warming ya. Ini sebagai gambaran ya dan data memang. Kemudian juga ini perlu diketahui ada negara-negara dengan suhu terpanas, ini datanya pada tahun 2021 ya. Ternyata alhamdulillah Indonesia tidak termasuk ya. Di sini yang paling memiliki suhu panas itu adalah negara Mali ya, ini 28,83 derajat Celcius ya. Ini sangat atau cukup tinggi ya suhunya. Ini kemudian juga ada Senegal ya, negara lain dan sebagainya. Ini sebagai data. Jadi yang memiliki suhu terpanas pada tahun 2021. Nah, selanjutnya ya, dalam rangka mencegah sumber dari penyumbang efek rumah kaca atau tadi kita sebutkan dengan gas CO2 ya, kemudian juga ada oksida nitrogen ya, juga ada metana ya. Maka salah satunya tentu kita melaksanakan penghijauan ya, atau istilahnya nanti dengan 12 prinsip dalam mata pelajaran kimia, itu kimia hijau, green chemistry ya. Nah, ini itu sebagai langkah ya dalam mengurangi global warming. Yang kedua itu tentu dari pengelolaan sampah yang baik ya. Jadi dari macam-macam sampah nanti diolah ya, kemudian juga dapat di recycle ya, diulang kembali, daur ulang ya, kemudian dan seterusnya lah. Nah, ini dalam pengelolaan sampah. Jadi macam-macam sampah juga harus dipisah-pisahkan dan diolah kembali yang masih berguna tentunya ya, dan dapat dipergunakan kembali menjadi nilai yang lebih ekonomi. Nah, kemudian juga ya, ini dalam rangka pencegahan masih ya tentang global warming, yaitu pemanfaatan bahan bakar yang ramah lingkungan ya. Nah, ini ada beberapa contoh, diantaranya ada bioetanol ya, ada biodiesel dan juga ada biogas. Nah, itu. Jadi bioetanol itu ya dibuat dengan teknik fermentasi biomasa seperti umbian, jagung atau tebu, dan dilanjutkan dengan destilasi atau penyulingan ya. Maka nanti akan terpisahkan ya yang namanya juga ada etanol, tapi secara biologi ya. Nah, ini kemudian juga ada biodiesel ya, ini menggunakan bahan baku ini misalnya dengan menggunakan
minyak ikan ya, minyak sawit mentah atau minyak dari biji jarak dan sebagainya ya, ini diolah dan dapat digunakan pada mesin diesel tanpa dimodifikasi ya. Ini dalam rangka usaha ya untuk bahan bakar yang ramah lingkungan, artinya tidak juga menimbulkan penyumbang gas CO2 tersebut dalam proses pembakarannya. Kemudian juga ada biogas ya, ini dapat digunakan sebagai bahan bakar kendaraan maupun untuk menghasilkan listrik ya. Kemudian yang keempat ini juga dalam rangka mengurangi ya atau bahkan menghilangkan global warming, tentunya pemanfaatan energi non fosil. Jadi memang selama ini banyak negara juga termasuk Indonesia masih banyak menggunakan energi sebagai bahan bakar yang berasal dari fosil ya, misalnya ya minyak bumi ya. Kan minyak bumi itu ya sebagai contoh, misalkan kita menggunakan memiliki kendaraan menggunakan bahan bakar bensin ya, dan sebagainya, itu merupakan penyumbang juga dari gas CO2 ya. Maka seperti adanya juga nanti mobil listrik ya, itu merupakan salah satu pemanfaatan menggunakan energi non fosil ya. Jadi bisa mengurangi penyumbang CO2 ya, bisa mengurangi ya. Nah, yang keempat ini adalah yang non fosil ya, misalkan memanfaatkan energi matahari ya, kemudian juga ada energi panas bumi atau geotermal, kemudian ada energi angin, energi air ya, dan sebagainya. Seperti tadi sudah sebutkan ada biogas, biodiesel ya, dan juga ada biomasa. Ini sebagai usaha pencegahan ya dalam menurunkan atau bahkan bisa menghilangkan yang disebut dengan global warming atau pemanasan global ya. Nah, barangkali untuk sementara ya kita belajar tentang mengetahui ya global warming itu apa, kemudian juga sebagai penyumbang terutama gasnya atau oksida dari zat yang memang menyumbangkan pemanasan global, artinya suhu bumi meningkat ya. Itu dapat kita pelajari, dan juga semoga peserta didik dapat memahami tentu dari dampak global warming itu apa ya, dan juga dalam mengatasinya seperti apa ya. Oke, nanti di bagian lain kita akan lanjutkan ya, masih tentang penyebab dari peningkatan suhu bumi atau global warming ya, yang tadi dijelaskan secara umum penyumbang terbesar adalah gas CO2 ya. Maka nanti kita akan membahas yang lain di video yang lain. Baiklah ya. Kemudian juga bahwa ozon ini ya tadi sudah disebutkan, itu rumus kimianya adalah O3, dan ini merupakan suatu lapisan ya di atmosfer, biasanya pada ketinggian 20-35 km di atas permukaan bumi, yang memang mengandung molekul-molekul ozon. Dan konsentrasi atau kadar dari ozon di lapisan ini bisa mencapai 10 ppm ya, dan terbentuk akibat pengaruh dari sinar ultraviolet dari matahari terhadap molekul-molekul oksigen tersebut. Ini sebagai gambaran ya bahwa lapisan ozon ini semakin tipis. Nah, ini sebagai gambaran, ternyata memang ozon layer atau lapisan ozon ini kalau di lapisan atmosfer di antara troposfer dan stratosfer ya. Nah, ini tadi sudah dijelaskan antara 20-35 km ya dari permukaan bumi. Nah, berikutnya juga bahwa aktivitas manusia itu memang telah menyebabkan kerusakan pada lapisan ozon. Tentunya salah satunya dari penggunaan bahan perusak ozon atau sering disebut BPO ya, bahan perusak ozon. Nah, itu misalnya apa? Yaitu yang biasanya kaitannya dengan zat yang mengandung atom klor ya atau Cl, kemudian juga ada brom. Nah, ini ya
Sebagai contoh, ini adalah yang namanya CFC atau klorofluorokarbon, ya, itu yang bisa bereaksi dengan ozon sehingga ozonnya semakin berkurang, dan itu dikatakan nanti ozon semakin menipis karena memang adanya reaksi kimia, ya. Nah, sebagai sumber CFC itu sendiri adalah sering disebut dengan gas freon, ya. Nah, itu biasanya terdapat pada AC, ya, air conditioner, kemudian juga pada kulkas, ya, yang masih menggunakan CFC ini sebagai sumber dari penghasil yang merusak, ya, nanti bereaksi dengan ozon tersebut, ya. Kemudian juga ada oksida nitrogen, ini sudah disebutkan sebelumnya pada video yang sudah, ya. Nah, ini sebagai hasil sampingan dari proses pembakaran. Jadi misalnya ada emisi pesawat terbang dan juga halon, ya. Halon itu cairan yang biasa digunakan dalam pemadam kebakaran, ya. Atau biasanya juga disebut dengan BCF, ya, atau bromoklorofluorometana. Ini merupakan salah satu media pemadam api, ya, yang berbentuk asap atau gas. Nah, ini itu yang disebut halon tadi. Kemudian juga ada zat metilbromida, ini merupakan salah satu fumigan, ya. Fumigan itu apa, ya? Salah satu cara ini. Ada istilah fumigasi, ya. Salah satu cara untuk melestarikan bahan pustaka. Jadi misalnya buku-buku, ya, itu diasapi dengan caranya diasapi, ya, dengan menggunakan zat tadi adalah metilbromida, ya, ini. Supaya apa, ya? Supaya tidak terjadi kerusakan pada buku tersebut dan juga mensterilkan dan membasmi biota yang memang dapat merusak buku tersebut, ya. Itu istilah fumigan atau fumigasi, ya. Itu biasanya menggunakan zat yang namanya metilbromida. Jadi metilbromida sendiri itu tentu sebagai salah satunya perusak atau penyumbang, ya, dari global warming karena memang bereaksi dengan ozon. Jadi ozonnya semakin tipis, semakin berkurang, seperti itu, ya. Jadi intinya bahwa yang disebut dengan lapisan ozon itu semakin tipis, ya. Kita dapat bayangkan, jadi ozon itu kan fungsinya untuk melindungi bumi, ya, terutama dari sinar ultraviolet yang berasal dari matahari, bagaikan sebuah payung. Tapi karena payungnya bolong-bolong, maka tentu salah satu sinar UV itu masuk ke dalam bumi tersebut, ya. Itu tentu kalau kejadian seperti itu akan merugikan, ya, kehidupan di dalamnya, terutama juga manusia, ya. Dapat itu menyebabkan kalau kena kulit, kanker kulit dan sebagainya, ya. Terjadi berbagai macam penyakit. Oleh karena itulah ozon itu sangat berfungsi dalam melindungi bumi, ya. Nah, karena ada zat yang lain bereaksi, ya, secara kimia, itu biasanya CFC, ya. Sumber CFC itu adalah biasanya pada AC, air conditioner, kemudian juga refrigerator atau kulkas, ya. Ini dapat bereaksi dengan ozon sehingga ozonnya akan semakin tipis, semakin habis karena reaksi kimia. Juga dengan penghasil dari oksida nitrogen, ya, ini. Kemudian juga ada metilbromida. Nah, ini. Nah, itulah barangkali, ya, tentang kaitannya masih dengan global warming, ya, yang membahas khusus tentang lapisan ozon semakin tipis. Jadi memang ada kaitan, ya. Selain penyumbang terbesar dari efek rumah kaca, ya, ada gas CO2, ditambah lagi adalah ozonnya yang semakin tipis atau semakin berkurang. Nah, seperti itu, ya. Nah, tentu sebagai usaha-usaha manusia dalam mengurangi, ya, tadi pada video yang lalu sudah dijelaskan, ya. Tentunya bagaimana itu cara mengurangi bahkan menghilangkan yang namanya global warming, ya. Nah, mudah-mudahan apa yang dijelaskan dapat bermanfaat. Semangat terus dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.